Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program yang sudah antum nantikan insyaallah, dalam program Abum, yaitu Anda Bertanya Ustaz Menjawab, yang mana pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-45 yang bertepatan dengan 8 Maret 2022 atau bertepatan dengan 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Yang mana berapa saat? 43 Hijriah, afwan. Baik, yang mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dan insya Allah akan kita bahas bersama-sama dengan Ustadz Fauzi Hamid Basultana LCMPDI. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami tayangkan di narasi. Jadi bagi antum yang penasaran pada Anda bertanya Ustadz menjawab apa aja sih yang dibahas, antum bisa merujuk ke narasi di deskripsi maksud kami, dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan seputar yang ditanyakan. Dan antum yang punya pertanyaan bisa kirimkan pertanyaan antum melalui 0897 7532 668. Sekali lagi 0897 7532 668. Atau antum pun bisa bertanya langsung malam hari ini dengan Ustadz yang insya Allah akan dijawab sama Ustadz. Dan kita sapa dulu guru kita, Ustadz Fauzi Basultana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, sebelum kita mulai mungkin antum ada sepatah dua patah kata sebelum kita membaca pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Fadhil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Pemirsa di mana saja antum berada, ya, jaga kesehatan. Ya, kurang lebih ya 3 pekan lagi kita masuk Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk ya menikmati ya bulan Ramadan, ya bukan sahur dan iftarnya tapi seluruh rangkaian daripada ibadah itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikannya sebagaimana doanya para ulama, yaitu Allahumma ya barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban itu memperbanyak juga puasa-puasa sunnah agar kita nanti ketika masuk bulan Ramadan ya kita sudah terbiasa. Jadi kalau enggak dimulai dari sekarang, dari sekarang. Pada sunnah-sunnah terus ada semangat ya. Baik. Ustaz, jazakallahu khairan atas sambutannya, dan kita akan membahas satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Alhamdulillah, kita bertanya ke pertanyaan pertama. Ini dari Abdullah di Denpasar, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang pria yang akan melamar, apakah harus menjelaskan kepada pria tersebut jika saya memiliki kekurangan? Kayaknya bukan Abdullah Ustaz, kayaknya Fulana Ustaz ya. Fulana. Apa Anda ulang ya? Jika ada seorang pria yang akan melamar, apakah harus menjelaskan kepada pria tersebut jika saya memiliki kekurangan yaitu mandul? Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa ini bisa disembuhkan dengan beberapa proses pengobatan. Mohon penjelasannya Ustadz, karena sejujurnya saya sangat ingin dinikahi pria tersebut. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, jadi Mbak yang bertanya, ya Mbak Abdullah nih ya. Ya, hamba Allah maksudnya dia. Di sini maksudnya hamba Allah. Mbak yang bertanya, kira-kira kalau seandainya jujur dalam hal ini, ya pria tersebut mau nggak? Nah itu ini kalau dia memang cinta mati betul, nah, ya silahkan ya nanti ya jujurlah. Tapi kalau misalnya ya nanti khawatir juga, nah ini salah satunya mungkin dia ini soleh, ya kan? Ya, dia ini adalah harapan doa daripada anti. Ya. Mintalah ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidati Sarah radhiyallahu anha, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan, ya. Beliau adalah ya yang wanita mandul. Awalnya. Makanya ketika dikhabarkan
oleh para malaikat yang mampir ya, sehingga itu bahwasanya akan mendapatkan, nanti dia tertawa dia. Masa sambil pegang gini nih, pipinya gini. Masa anak sampai begini bisa begitulah Allah. Nah, artinya apa? Apalagi anti sudah bertanya kepada dokter bahwasanya anti ya bisa sembuh. Ya sebaiknya nggak usah diinikan, nggak usah. Dan insya Allah ya calon suami anti kalau soleh, ya, insya Allah dia akan sabar dan berupaya juga ikut. Nah, nggak usah diceritakan ya. Yang kita boleh kita tidak menceritakan ya, aib kita kepada orang lain ya, yang mana kita kan beringinan berubah, dan malah disuruh juga diperintah kita menyembunyikan aib kita yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini apalagi kemudian hanya cobaan yang barangkali bisa sembuh. Allahu a'lam. Dan berharap ada kesembuhan. Apalagi sekarang banyak sudah pengobatan herbal yang canggih. Ya. Pengobatan sekarang yang canggih. Ini nggak usah yang diceritakan. Nggak ada perlunya. Ya, tidak perlunya. Jangan juga polos-polosan ya ceritanya. Yang penting ya, itu adalah ya harapan anti yang la qadarullah. Kalau diceritakan bisa berbalik, kemudian ini ya bisa batal, bisa gagal, kita nggak tahu. Tapi kalau gini Ustaz, kalau misalnya nggak diceritakan, cuman di kemudian hari suaminya tahu masalahnya, itu akan nggak bisa bikin itu permasalahan Ustaz. Barakallahu fiik. Qadarullah. Ya, masya'afal. Ya, kita berharap ditakdirkan oleh Allah yang baik, kan begitu? La qadarullah. Kita berharap yang buruk-buruk dijauhi daripada kita dengan keluarga kita. Tergantung sekarang, nanti juga harus siap juga. Ya, kalau seandainya tidak bisa memberikan keturunan, siap juga dimadu. Kalau kata orang, wanita mana yang bisa dimadu kan gitu, kata orang Ustaz. Siap juga dimadu. Ya contohnya Sayyidati Sarah. Yang awalnya divonis mandul Ustaz ya. Divonis mandul. Dia tidak mau dimadu. Dimadu oleh Nabiullah Ibrahim dengan Sayyidati Hajar. Cemburu. Cemburu wanita. Wanita mana yang tidak cemburu? Katanya di awal rela Ustaz dimadu, tapi setelah punya anak cemburunya luar biasa. Dari cemburu itulah kemudian akhirnya punya anak. Rahimnya cemburu juga kan? Iya, hormonnya kan mulai naik kan. Ya, hormonnya. Nah, itu yang kita ya hikmah di balik. Ya, hikmah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kodratnya wanita itu. Allahu a'lam kan itu. Ya. Jadi gitu jawabannya Ustaz ya? Ya, insyaallah seperti itu. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Adifa di Denpasar. Dia bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Nomor 1, adab dalam doa istikharah apa saja Ustaz? Jawaban yang kita dapat dari setelah istikharah bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ana lagi kita ta'aruf lagi Ustaz. Ana lagi kita ta'aruf online Ustaz, yang insya Allah prosesnya syar'i. Ana ingin menanyakan gimana caranya kita tahu kalau seseorang itu sudah bermanhaj salaf. Ikhwanya mengikuti Quran hadis, namun dia masih mengambil ilmu dari rujukan Ustaz yang bukan sunnah. Dan satu lagi, ada 3 nih Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, minta saran dan nasihat dalam memilih suami dan melakukan ta'aruf online Ustaz. Syukran. Baik, barakallahu fiik Adifa. Ya. Mudah-mudahan ya digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana etikanya atau adabnya ketika akan istikharah ini? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah, ya, hendaknya seseorang melakukan apa yang sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi Imam Nawawi, ya, beliau memberikan ya bagaimana kita bersikap ketika istikharah ini. Jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Ini menjadikan
keinginan hatinya itu apa. Nah, ini kebetulan kaitannya dengan memilih jodoh. Padahal istikharah itu nggak mesti hanya memilih jodoh. Minta dipilihkan yang baik kan itu. Ya minta dipilihkan misalnya ketika ya melamar pekerjaan barangkali. Saya mau kerja di sini sama di sini. Ada masya Allah beberapa ya, ibu-ibu nih. Karena sendiri tidak kenal, tapi dari Bekasi apa dari mana? Masya Allah sering kali bertanya hal-hal yang meragukan ini. Tapi kita bilang, Bu, istikharah. Mana sudah? Mantap belum sama ini? Oke gini, oh, alhamdulillah mantap. Jadi boleh itu. Jadi istikharah minta dipilihkan yang baik. Itu bukan hanya ketika memilih jodoh. Tapi kalau memilih jodoh memang ya itulah yang kita lakukan, karena memang jodoh itu kan kita akan bawa sampai mati kan itu. Insya Allah. Bisa, kalau insya Allah kan itu. Ya. Maka bagaimana kemudian sikap kita ketika kita mau melakukan sholat istikharah, ya diantaranya apa? Dilakukan ya ketika seorang bertekad untuk melakukan hal-hal yang tertentu, ya bukan hanya ya kepikiran sebentar enggak, tapi dia punya tekad ya punya tekad. Mau apa nih yang mau saya harus kesini misalnya mau milih kuliah, mau milih pekerjaan, mau milih jodoh. Nah itu tekad yang bulat, yang kuat gitu. Atau juga kalau mertua mau milih mantu nih, ini bagus, ini mana nih? Itu biasa itu, dan itu harus dilakukan. Jangan hanya pasif juga sebagai mertua kan itu. Dia harus ini. Ya kan? Kayak para ulama atau para sahabat, kisahnya Abu Darda ya. Nama beliau sendiri Umair ya. Umair kan. Radhiyallahu anhu. Putrinya Darda jadi Abu Darda itu. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan mau melamarkan untuk Yazid bin Muawiyah. Bayangkan, anaknya raja, yang mantan gubernur 10 tahun di masa Umar bin Khattab, ya, sampai masanya Utsman bin Affan, terus itu 10 tahun lebih. Kemudian 10 tahun lagi masanya Khalifah. Masya Allah, ini kan orang kaya. Tapi apa? Abu Darda malah menolaknya. Ya gitulah. Itu memilih ininya. Jadi itu mertua, itu posisi mertua ya, memilih mantu. Ya kan, memilih mantu juga harus. Makanya juga si Adifa ini juga minta pendapat dengan ayah. Itu sikap yang baik. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana bersuci, ya, wudhu dan tayamum, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa saja? Apakah itu ya, sholat sunnah? Ya bebas ya. Duhur, sholat duhur, ya, yaitu setelah sunnah wudhu maksudnya, ya, dan tidak harus sholat khusus, nggak ada sholat khusus gitu, nggak ada. Jadi cukup itu aja 2 rakaat, ya kapan saja, apa itu tahiyatul masjid, kemudian dia membaca Istiharah. Tidak ada bacaan juga ya, surah khusus tidak ada. Cukup baca Al-Fatihah, kemudian surat atau ayat yang dihafal saja. Kemudian berdoalah setelah salam. Dianjurkan mengangkat tangan. Kalau antum dapat, baca aplikasinya doa istikharah. Ya kan, itu enaknya. Langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas, misalnya bekerja di perusahaan atau minta dijodohkan sama ini dan sebagainya. Yang kalau misalnya kita ya nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa yang kita pahami. Kami baca doa istikharah, terus sebutkan apa keinginannya. Ya Allah, saya mau mantu saya tuh kayak gini, ya Allah. Doa seperti itu. Doa. Dan jangan kemudian kita ini biasa sajalah. Kalau memang Allah takdirkan sama si fulanah mantunya, atau kita berbesan sama fulan, ya alhamdulillah sesuai dengan ini. Kalau enggak, jangan kemudian beranggapan langsung kemudian marah-marah sama anaknya. Gini. Enggak. Bebas saja, biasa. Ya, itu para sahabat, masya Allah itu. Ya, Sa'id bin Musayyib misalnya, ya ketika juga anaknya dilamar, ya, sama kalau saya Marwan bin Hakam juga, raja juga itu, raja juga tadi. Raja juga. Marwan bin Hakam cari muridnya yang duda,
yang mau, masya Allah rajin, tempat duda kemudian dinikahi. Saya dalam saja maksudnya. Ya, putrinya ini, masya Allah, hafidhah. Kemudian fotokopinya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini ulama tabi'in, mantunya Abu Hurairah. Oh, Jadi masya Allah. Masya Allah. Ya. Dan tempat rujukan zaman masanya Sa'id bin Musayyib ini. Putrinya ini fotokopi rekamannya. Ya kan, hafal semua bisa itu. Bagaimana saya Musayyib gitu pun putrinya saja. Iya, putrinya. Karena berguru langsung ya sebenarnya. Tapi ini kisahnya ini agak aneh sedikit. Si muridnya ini sangat cinta kepada sebab sudah dinikahkan. Nah, ada yang mengatakan duda, ada yang mengatakan memang ini beberapa versi ini. Allah alam. Tapi anak baca semuanya versi ya. Cuma kadang-kadang aneh gitu. Lalu ketika dia bersedih istrinya meninggal, terus ibunya datang, nggak disentuh itu si putri Sa'id bin Musayyib. Nggak sentuh? Nggak dilihat tadi. Ternyata setelah dilihat sama ibunya, wah cantik sekali. Wah. Nah ini teman-teman sekalian ini. Jadi masya Allah, itulah yang ini. Kadang-kadang masya Allah ya, dapat dapat anaknya ulama, terus juga ini kita datang. Anaknya ulama jamilah. Ya, masya Allah. Haji Roto, masya Allah. Allah ya kan. Kemudian apa sikap berikutnya itu melakukan apa yang menjadi tekadnya. Jika menyumpai halangan berarti isyaratnya bahwa Allah tidak menginginkan itu terjadi kan itu. Kalau ada halangan, berarti tidak jadi dan. Ya, tidak jadi nih. Tidak usah kemudian kita ngoyo di situ. Kita punya nih tekad nih, oh ini kayaknya baik nih si fulan. Tidak taunya ada halangan, ada gini. Terus kemudian kita juga tidak boleh, ya ini teman-teman sekalian, ya juga terutama ketika mencari jodoh, ya atau mencari besan, itu tidak boleh kita ini kuper, ya orang pergaulan. Kita harus selidiki itu. Calon ipar misalnya, kita sebagai laki-laki misalnya calon ipar, ya apa Badrimin ini, tinggal di mana dia, tanyakan kepada terus semuanya. Ya, jangan sampai kita mendapatkan pepesan kosong, tidak sesuai dengan harapan, ekspektasinya tinggi, ternyata rendah. Itu kesalahan kita kadang-kadang hanya melihat casing penampilan. Harus dicari dulu dari circle-nya calon itu ya. Ya, kata Rasulullah SAW kan kata ya man inja'akum ya apa namanya idza ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fankihu. Kan kata Rasulullah SAW seperti itu. Kalau seandainya datang kepadamu orang yang memang sudah bagus agamanya, kemudian akhlaknya masya Allah, muadab, tinggal cari ini bibitnya siapa ini, ya. Bagaimana kemudian bobotnya, baru kita lihat bobotnya kan gitu. Nanti baru kita bicara bebetnya atau apa segala macamnya, nanti yang itu yang kelasnya. Nah itu harus seperti itu dan harus punya tekad. Tapi kalau ada yang itu berarti seperti itu. Apapun hasil akhirnya, itulah yang terbaik. Nah, cuma kadang-kadang nih teman-teman sekarang orang beranggapan nunggu mimpi. Iya, satu banyak satu. Ya kan? Orang kan nunggu mimpi. Saya kok tidak dimimpi-mimpikan ya. Saya padahal ya sudah istihara nih. Kapan mimpinya nih? Padahal fotonya sudah saya pajang, saya pandangi. Gitu. Kok tidak mimpi-mimpi sama dia? Ingat ya katanya ini. Katanya Nabi SAW ya. Beliau mengatakan ar-ru'ya salasa. Minar rahmat wa minar syaitan wa min hadisun nafsi. Mimpi itu bisa jadi dari yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi apa? Minas syaitan yang kedua. Bisa jadi dari memang ya percakapan kita. Jadi tidak mesti harus dengan mimpi. Rasa kecondongan pun ke sana itu juga salah satunya. Iya, itu udah hadisun nafs namanya. Hadisun nafs. Ya kadang ini gagah, ini cantik, inilah yang paling yang layak buat saya ini. Ya.
Ini yang paling cocok, ya Allah, jodohkan saya sama dia, ya Allah, jangan sampai. Jangan seperti itu. Biasa saja. Biasa saja. Ya, Kadang ada ini, ada kadang si fulan atau si fulana berharap si dialah calonnya sampai segala usaha dilakukan. Cuman pada kenyataannya ketika menikah bukan sama orang itu, Ustaz. Nah, bisa jadi bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi ya itu bertepuk sebelah, dia yang mau padahal dia nggak mau, kan gitu. Jangan itu. Atau bisa jadi dia harapan kita, tapi penakiran kan Allah yang tahu mana yang terbaik, Ustaz ya. Ya, jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana yang terbaik, itu yang lebih baik ya. Jadi ya Allah, kalau memang dia memang, dan kita memang juga yang sekuat tenaga juga, artinya bukan ketika kita minta nih Allah berdoa, ya Allah dia ini ya Allah ya, yang saya lihat akhlaknya Masya Allah, kemudian ini, nah itu yang yang pertama ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ya, yaitu lagi ikhtiar ta'aruf online ya. Nah, insya Allah ya prosesnya syar'i. Ana ingin menanyakan bagaimana caranya ya kita kalau seseorang itu sudah bermanhaj salah, tahu kita bermanhaj, teman-teman sekalian, kan udah online namanya. Online kita lihat di mana daerahnya. Ya. Daerah ini kita lihat tuh. Oh, ustadz yang bermanhaj salaf itu misalnya si fulan ada di sini nih. Ya. Nanti antum tanya, memangnya antum ngaji sama siapa? Misalnya, kan bisa lihat itu. Nanti ngajinya sama siapa? Nah, kita tahu nih, dari sini. Padahal nih di daerah ini ustadz yang kita kenal adalah ini. Dia nyebutkan nama yang lain itu, siapa si fulan ini? Ya, ustadznya itu siapa? Itu penting juga. Penting juga karena beberapa juga kasus ini akhirnya karena ya kalau sesama salaf sih nggak apa-apa, akan tapi kalau misalnya yang la qadarullah misalnya ya, la qadarullah ya, kita akhirnya orang biasa meninggalkan sholat, ya, melakukan perbuatan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita kenal si fulan, maka kemudian upayakan kita mencari, menselidiki, dan itu ya, nah ini penting ini ya. La tas'al, kata Rasulullah SAW, la tas'al anil mar'i wasal an qarinihi. Ya. Ini sambungan dari al-mar'u ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Agama seseorang itu menurut temannya ya, maka hendaknya dia pandai-pandai mencari teman, memilih teman. Kemudian katanya memang ini ada khilaf ya, ini ya derajatnya, tapi ini juga memotivasi kita untuk mencari tahu siapa si fulan. Ini ya seperti ulama hadis lah. Ulama hadis kan begitu, mencari ta'dilnya siapa, ya jarahnya siapa. Jarah wa ta'dil itu harus ada, di situ harus imbang. Nah, yaitu siapa yang mengkritiknya, jarah maksudnya. Yang ta'dil siapa yang memujinya. Kita harus cari tahu juga si fulan ya ini tinggal di sini, kemudian anaknya siapa? Oh, anaknya si fulan. Ya, ada bin fulan, fulan bin Alan misalnya. Terus udah gitu ya bagaimana katanya. Nah, makanya kita kemudian kata Rasulullah SAW, la tas'al anil mar'i, jangan engkau bertanya ya kepada seseorang ya, nanyai dirinya untuk menjelaskan tentang dirinya. Pasti anak kalau ditanya tentang diri anak, tidak mungkin ada cerita yang buruk-buruk. Anak cerita yang baik-baik. Tapi siapa? Antum mau tanya tentang anak, tanya sama Ahmad Rimin. Ya, wasal an qarinihi. Wasal an qarinihi itu maknanya ada dua, dari dua sisi. Tanya sama Ahmad Rimin, teman dekat anak. Atau bagaimana ini? Antum berhubungan sama Ustaz Fauzi. Ya apa sih Ustaz Fauzi itu? Gini kan gitu. Atau
ya dilihat dia wasal ankorin ini maksudnya apa? Komunitasnya dia ngumpul-ngumpul sama siapa? Kalau ngumpulin sama yang pemain gaplek ya pasti dia nggak main gaplek. Nanti akan nangis sedih setiap malam main gaplek terus dia habis waktunya ya sama teman nanti ditinggal terus nanti. Kumpulnya main game, aduh ya Allah nanti ya nanti tidak kesentuh dia sama gamenya begini terus. Isinya di situ sama game itu. Ini dopaminnya nih bahaya nih. Dopamin itu. Ya dopaminnya sudah ya rusak di situ. Ya la qadarullah, la qadarullah. Ini banyak peristiwa yang seperti ini. Maka di situ ya perlu cari tahu ya al-qarin bil muqtarin kata ulama nih. Al-qarin bil muqtarin yaqtadi bih. Karena namanya komunitas itu pertemanan itu sangat mempengaruhi, saling mempengaruhi dan biasanya negatif lebih kuat daripada positif. Nariknya saja. Ya, kuatnya seperti itu. Nah, ini jadi penting. Terus kemudian ikhwannya mengikuti Quran dan hadis, namun dia masih mengambil ilmu dari rujukan ustadz yang bukan sunnah. Ya. Dan yang satu lagi, ya ustadz ya, minta saran dan nasihat dalam memilih suami yang melakukan ta'aruf. Ya, tadi sudah ya, ta'aruf online itu perlu ini. Cuma masalahnya kalau dia mengikuti Quran dan hadis, ya. Kemudian, namun dia masih mengambil ilmu dari rujukan ustadz yang bukan sunnah. Maksudnya di mana yang bukan sunnahnya? Karena memang setiap ustadz itu ada plus minusnya, nggak ada yang sempurna. Kalau dia masih ustadznya bermanhaj salaf, misalnya, kemudian dia kelebihannya, misalnya, dia kelebihannya di manajemen, ya di manajemen barangkali di manajemen pendidikan, manajemen ekonomi. Boleh dia belajar, tidak diharamkan untuk belajar kepada juga ya para ulama yang memang punya kelebihan di satu bidang misalnya. Ya, dia ingin bermuamalah, dia ingin bisnis. Jangan kemudian ustaznya ini tidak boleh bisnis sama ini. Siapa yang melarangnya? Ya kita ya makanya di sini sifatnya masih normatif sifatnya. Ya. Yang bagaimana? Jadi semuanya itu ustadznya yang bermanfaat untuk kehidupan anti. Dilihat dia, ya dilihat dia. Kalau misalnya yang kita yang penting ya bukan Hawaris atau Syiah kan gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Kita ya hati-hati seperti ini. Ya, yang penting apa? Ya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan. Ya. Tapi kalau misalnya dia barangkali punya rekan bisnis dan sebagainya, dan kita memang juga harus hati-hati juga, jangan sampai kemudian kita terikat dengan ya ustadz-ustadz yang ya tidak bermanhaj. Ini kita khawatir. Ya, tapi itu jangan kemudian akhirnya menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang. Ini lihat sejauh mana ada dan ta'aruf tuh di situ intinya sebenarnya. Cocok nggak dia jadi pasangan hidup saya? Nah itu nanti kalau sudah seret tinggal sudah istikharah tawakul ala Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan ini jodoh saya dan ini yang ya saya bisa mengantarkan saya ke surga insya Allah seperti itu. Ada satu kasus yang mana di suatu perkumpulannya itu dikenal sebagai orang yang rajin mengikuti kajian, dikenal sebagai multazim, tajimin segala macam gitu. Cuman di satu sisi ada seseorang yang tahu dia seperti apa, kondisinya dia seperti apa, minusnya dia tahu seperti apa dan track record tahu seperti apa. Nah, ketika ada suatu kejadian si fulan ini ditanyain sama calon mertuanya, ini gimana orang ini. Nah, si yang ditanyain ini dia tahu bagaimana si fulan ini. Nah, dia berpikir kalau dia ngasih tahu kejelekannya dia tanda kutip itu berarti kan memberikan informasi gibah gitu loh Ustaz istilahnya. Nah, itu apakah masuk di sini nggak Ustaz? Enggak masuk di sini. Ini sama seperti juga manhajnya ulama hadis. Di dalam memberikan tazkiyah ya, yaitu ta'dil dengan tajri
dilihat juga. Yang mengkritiknya itu bagaimana? Pantas dijadikan rujukan. Ya. Pantas kemudian kita tanyakan, jangan-jangan dia ada mau juga sama si ini nih. Kan gitu. Ya kan, dia kemudian akhirnya memberitakan yang negatif terhadap di ini kan. Kita ini tempo hari pernah ada kasus ini beberapa ini. Wah, dia belajar ini, Ustadz ini. Saya bilang anaknya baik sudah baik. Rupa-rupanya ya, karena mungkin ada hal yang orang-orang di sekitarnya yang beranggapan bahwasanya ini yang mau diinikan ini yang sudah melamar nih padahal nih. Cuma dia mau memberikan jawaban, bapaknya tanya nih, calon mertuanya nih, tanya gini. Nanya sama anak, betul Ustaz ini Thalib antum? Iya betul. Bagaimana dia? Baik orangnya. Masya Allah dia punya semangat tuh. Rupa-rupanya dia tanya sama ini temannya. Temannya ini, oh jangan, karena dia belajar sama Ustaz Fauzi. Aduh, ini terus akhirnya apa? Ya, rupanya kan karena itu dia ngomong sama anak, Ustaz maaf, afwan saya tidak jadi Ustaz. Tidak apa-apa. Saya bilang, antum, terus anak bilang sama ini, antum sudah ditolak ya oleh calon mertua antum yang ini. Akhirnya apa? Ya, sebulan kemudian cari Ustaz yang rupa-rupanya yang memberikan informasi ini. Yang pingin. La ilaha illallah. Wah, udah telat dong. Ini barang bagus, antum tidak mau cepat. Ya kan susah. Dan barang bagus. Ya kan susah disaut orang. Makanya juga hati-hati juga kepada yang memberikan keterangan. Lihat juga nanti. Mau sama anak-anak jangan-jangan kan gitu. Ya, jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Siapa lagi kita bilang. Waduh. Berarti itu bukan ghibah saja yang ngasih tahu negatif. Apalagi kita posisi kita sebagai ya anak perempuan. Ketika antum melihat orang tuh soleh, makanya kan idza ja'akum man tadqa antum dan lihat dan melihat sudah bismillah. Adapun nanti ini ya lah qadarullah misalnya kalau negatif ya Allah a'lam ya kan. Ya, masalah jazakallahu khairan Ustaz. Kalau masalah ta'aruf ini masalah. Sebenarnya ini ada pertanyaan lagi masalah ta'aruf, teman kita informasi dulu ke jamaah sekalian bagi antum yang punya pertanyaan yang berkaitan tentang puasa. Karena ini kan menjelang puasa Ustaz. Nah, boleh antum tanyakan pertanyaan seputar puasa dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini menjelang puasa, kita akan bahas seputar puasa. Dan bagi antum yang punya pertanyaan nih seputar agama lainnya, bisa antum kirimkan ke nomor WA di 08977532668. Sekali lagi 08977532668, dan antum pun bisa bertanya langsung via telepon ke nomor yang tadi disebutkan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari namanya Ana dari Jawa Barat. Ingin bertanya, Ustaz, apakah jika kita menolak tawaran ta'aruf dari seseorang bisa diartikan menolak jodoh? Karena saya belum siap secara finansial untuk menikah. Khawatir jika menikah nantinya akan merepotkan berbagai pihak. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah ini. Ya. Takut ini kan nggak ada duitnya Ustaz ya. Ini bertanya laki atau perempuan? Masya Allah nih. Ya. Dari Ana Harim kayaknya Ustaz. Ya, Ana Allah dan ya. Kalau misalnya Harim posisinya kan nggak mesti dia harus cari nafkah. Menolak tawaran ta'aruf. Ya. Kan dia karena saya belum siap secara finansial untuk menikah. Kan berarti kan ini rejalnya ini dia ya, laki-lakinya ini ya mungkin. Nah, teman-teman, dan ini jombloan dan jomblowati di mana saja antum berada. Joko Ustaz. Jomblo kokoh. Jomblo kokoh. Jomblo kokoh lagi nih. Ada lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ya. Ayat 32. Iya. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kawinkanlah orang-orang yang sendirian, yang jomblo. Ya, yang jomblo. Ya. Dan orang-orang yang layak ya menikah, ya, salihin. Ya, dari hamba laki maupun hamba perempuan. Ya, ini kalau misalnya kita punya pembantu, punya ini,
ya segera nikahkan, karena bahaya kalau tidak dinikahkan nanti, apalagi sudah waktunya menikah kan. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini yang artinya nih, yang orang ikut di rumah kita gitu, apalagi kemudian anggota keluarga kita yang disuruh untuk menikah ya. Nah, ini yang jadi garis bawahnya kan, kata si ana hamba Allah ini kan apa? Karena saya belum siap secara finansial. Ini yang digarisbawahi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya. Wallahu wasi'un alim. Ya. Kalau seandainya mereka itu fakir, perhatikan kata-katanya. Kalau seandainya mereka itu fakir, yughnihumullah, ya. Yughnihimullah, ya. Min fadli. Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Kalimatnya nih, mengayakan dengan karunia-Nya, bukan mengaruniai dengan kekayaan. Enak ya bahasanya ya. Ya kan? Bahasanya Allah itu. Ya, bahasanya Al-Quran ya, Allah jeli dalam memilih kata-kata ini. Mengayakan dengan karunia-Nya. Artinya apa? Karunia itu bukan ya hanya berupa materi. Ya kan? Kesehatan, ya. Baik jasmani maupun rohaninya. Nah, lihat tuh para sahabat atau di dalam Julaibib kisahnya. Bayangkan jomblo keluar masuk masjid terus ya. Maaf ini ya pendek hitam kurus. Jomblo Rasulullah SAW ibang, lihat ya Allah Julaibib, masya Allah. Terus udah gitu apa? Nanti mau nikah. Ya, lihat. Sebagai orang-orang tua yang di masjid ya, itu juga memang takmir masjid itu bukan hanya meramaikan masjid saja, tapi juga dilihat itu ada yang belum nikah ya, tawarkan kita itu, karena udah paling seneng nih kalau ada gini nih, paling seneng kalau ngeliat nanti kita berupaya menjodohkan orang, ini penting, dapat pahala kita, insya Allah. Jadi termotivasi kalau lahir anak-anak yang soleh, kita dapat itu, kita jodohkan itu gara-gara kita tuh yang jodohkan. Masya Allah ya. Dapat itu pahalanya. Ya masana fil Islam sunatan hasanatan, falahu ajruha itu diantaranya. Kita ini berperan orang menjadi baik, ya, kemudian menjadi rumah tangga, bukan itu ini. Jadi kembali ini, kalau seandainya ditunggu kesiapan sampai kapan? Ya kan? Ya. Sampai kapan? Ya. Kata ulama tuh ada yang bilang ini umur 25, ini umur 30, ini umur 35, ini umur 40, ini umur 45. Ya, antum pikirkan tangan anak ini. Ya. Seperti itu kita. Jangan sudah kemudian kita ya Allah, enggak kuat lagi baru kita. Ya kan? Jadi kenapa disuruh kita itu masa muda, masa yang berenergi, masa yang ini? Karena memang menikah itu ibaratnya seperti makan dan minum. Makanya kalau kita kaitkan dengan puasa, kenapa itu ini? Termasuk hubungan suami istri, karena itu kebutuhan pokok. Seks itu adalah kebutuhan pokok. Dan aneh kalau orang tidak menikah. Ya kan? Aneh orang yang tidak menikah, karena itu kebutuhan pokok dan itu kesehatan. Nah, itu yang dikritik oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabat, aku tidak mau menikah. Rasulullah SAW kan marah, bukan senang dengar orang yang istilahnya mau mengharamkan dia. Ini Islam bicara ya, manusia yang normal itu menikah. Itu yang normal. Jadi ya jangan sampai kemudian kalau memang Anda tidak tahu usia antum berapa, ya justru kalau seandainya antum tadinya ya tidak punya rezeki, susah mencari pekerjaan, jangan-jangan dengan menikah ya digampangkan pekerjaan itu. Asal antum memang berniat ketika menikah adalah memang ibadah. Karena ibadah itu, nikah itu adalah separuh daripada ibadah. Ibadah paling lama lagi Ustaz ya? Paling lama lagi. Ya.
yang kita akan punya pasangan hidup, punya keturunan yang nanti akan menjadi aset yang tidak akan terputus, anak yang soleh yang mendoakan dia. Maka ini ya kekhawatiran itu memang ada. Ya, kekhawatiran pasti semua orang punya kekhawatiran. Antum lihat saja. Anda kadang-kadang melihat ada teman-teman nggak punya pekerjaan, istrinya 4. Ajib Ustaz, lagi biasa. Itu heran Anda bilang. Dia bilang anak tukang doanya, isi anak yang mencari, ada yang jadi ya punya laundry, ada yang tukang masak, ya apa ini, wah hebat itu. Ya, luar biasa kan? Luar biasa ya, kan? Itu yang padahal enggak punya pekerjaan finansial, tapi istrinya masya Allah. Ini aneh kita kadang-kadang. Dan ya kebahagiaan itu bukan di harta saja. Ya, bukan. Makanya kita ini jangan sampai finansial itu yang jadi ini. Ya, finansial ini. Tapi yang dia adalah karunia. Ya, karunia itu berbagai macam bentuknya. Entah itu kesehatan, entah itu kemudian coba aja. Kadang ya dulu ketika anak kuliah, ada suami istri setiap hari anak lihat di masjid. Ya sudah cukup berumur lah. Ya setiap hari anak lihat masjid. Mesti ya nanti masjid itu malam dia. Ya waktu anak kuliah di Jakarta ya tahun 88 90 di Lipia Jakarta itu anak kadang-kadang tidur di emperan, bukan tidur di kos-kosan. Jadi sekali waktu anak lihat ada setengah baya, miskin, tapi sholat berjamaah di masjid. Ya, maghrib, isya dan subuh selalu di masjid. Terus anak ketika itu iseng, karena ya bisa dilihat lah dari pakaiannya dan iseng di mana dia tinggal. Ternyata tidur di emper toko. Emper toko nih. Ya Allah, Anda bilang, Masya Allah, bahagia sekali nih orang. Jadi kebahagiaan dia maaf ini kalau Anda sebutkan apa pekerjaannya, ngambil potong rokok. Ya, dari pasar Pramuka sampai ke Senin. Jadi pagi itu ya itu saya nanti rawatnya di sini. Dia cerita sambil ketawaan, senyum lagi kayak tidak. Padahal di emper toko. Jadi waktu itu anak ikut tidur di emper toko. Cuma anak kan lihat, bukan apa-apa. Ini loh kebahagiaan. Kebahagiaan, masya Allah. Nggak lepas. Yang penting saya alhamdulillah ibadah. Dan waktu itu di bulan Ramadan juga itu. Di bulan Ramadan, anak pikir orang ini pasti tidak puasa. Karena sudah juga. Nggak taunya dia puasa. Masya Allah tadi. Kan luar biasa nih. Jadi akhirnya kita ngukur diri kita nih. Ya Allah, betapa kufurnya kita ini kalau seandainya ya, melihat orang kayak gini saja. Dia bisa bahagia, syukur. Jadi ukurannya apa? Bukan finansial. Ukurannya kesyukuran. Ya. Syukur dan sabar. Ya, kita itu dibekali itu. Orang mukmin itu ya kalau diberikan kebahagiaan dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar. Ya. Kata ya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Qawaidul Arba'nya beliau mengatakan apa? Ya, as-sa'adah itu kebahagiaan itu di 3 sisi dia. Idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba ya istaghfara. Oh, itu kebahagiaan itu. Kalau kemudian dia diberi, dia bersyukur, diuji dia bersabar, melakukan dosa dia segera beristighfar. Nah itu
Itu yang namanya kebahagiaan. Kemudian kata Rasulullah SAW, memang ini hadis banyak ya, ini ya. Di antara di kitab Rokaat disebutkan ini, dan hadisnya tingkatannya Masya Allah, ada yang hasan, ada yang sahih. Ya, min sa'adatil mar'i, ya, di antara kebahagiaan seseorang itu, kata Rasulullah SAW, ya, yaitu di antara kebahagiaan seseorang itu, ya, lahu bait wasi wal markal burhani wal jaru soleh, ya, wal amalu fil baladi. Dia mempunyai rumah yang luas. Rumah yang luas itu nggak mesti 1 hektar rumahnya, enggak. Ya. Jadi rumah yang luas itu artinya apa? Bisa jadi RSSSRS. SSS-nya panjang itu. Rumah yang sangat sempit sampai susah selonjor, itu RSS. Bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi. Coba aja. Ini yang bersabda Rasulullah SAW. Antum lihat rumah Rasulullah SAW. Ya. Yang sekarang jadi tempat makamnya itu rumahnya Aisyah. Yang kalau sholat Rasulullah SAW, riwayat Aisyah itu kan ada. Bayangkan. Berarti rumahnya sempit sederhana. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, al-baitu wasi, artinya apa? Yaitu pelong. Ya, udah sekarang itu istilah tiny house katanya. Tiny house apa tiny house? Tiny house apa tadi? Itu rumah yang sederhana, kecil, tapi bisa di manage. Ya, seruangan ini barangkali ya 3x3 atau 4x4 cukup, bisa. Ya. Bisa seperti itu, banyak sekali antum lihat. Maksudnya apa? Di sini nih, ya, ada orang di rumah luas terasa sempit. Iya betul. Karena setiap hari perang dunia. Ya, ada piring terbang di mana-mana, UFO-nya di mana-mana. Akhirnya apa? Rumah yang luas terasa sempit. Nah itu yang dia. Jadi rumah yang luas. Markal buhani, yaitu kendaraan yang nyaman. Kendaraan nyaman itu bukan harus mobil yang mewah, enggak. Kadang-kadang mobil mewah itu enggak nyaman. Kenapa? Orang bingung semua, takut lecet. Anak kemari ini. Mobil yang nyaman, yang enak sama ini. Itu bagaimana kita mensyukurinya. Kemudian wal jaru saleh. Ya, nah ini untuk menjawab yang finansial. Punya tetangga yang saleh. Kita tetangganya soleh, aman kita. Tapi kalau misalnya tetangga yang taleh, yang yang durhaka, yang berpadu, na'udzubillah min dzalik, tetangga yang soleh. Kalau bisa antum memperbaiki tetangga itu, pelan-pelan kita ini, karena kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ya cobaan ini. Nah itu. Kemudian wal amalu fil baladi katanya saya. Dan ya kerjaannya di kotaknya. Jangan ya kalau memang ditakdirkan misalnya kerja di satu negeri ke negeri. Kalau bisa memang kerjaannya ya sudah ambil kerjaan, yang penting kumpul sama anak sama istri. Ya walaupun memang penghasilannya mungkin pas-pasan. Kalau antum mau kerja di luar negeri misalnya, punya waktu dong, target kan. Bagaimana berapa tahun cari modal. Habis itu balik. Ya, karena memang apa? Yang paling nikmat kerjaan sama istrinya. Nah, kasihan keluarga di rumah saja. Ya. Kemudian juga kalau kebahagiaan ini ya juga disebutkan oleh Allah dalam surah ya Ar-Ra'd nih ayat 28-29 ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan mereka yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menenangkan hati. Itu banyak berzikir ya. Ini Masya Allah, ini ayatnya seperti dua sayap sini. Coba antum perhatikan kalimatnya itu. Ya, perhatikan kalimatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu. Ya, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menenangkan hati. Artinya apa? Di dua sisi, ya, ya, kanan dan kiri kita itu harus terus, ya, pagi dan petang harus terus, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kata Allah, tuba lahum wa husnu ma'ab. Berbahagialah bagi mereka dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang indah. Ya, tempat kembali yang indah. Ini adalah ukuran daripada kebahagiaan itu, bukan dari sisi finansial. Ya, Allah mengatakan apa? Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah mengayakan, ya, dengan karunia, bukan mengarunia dengan kekayaan. Dia harus dibalik. Ya, yang namanya karunia itu, ya, banyak macamnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi kami informasikan untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk, usahakan berkaitan dengan puasa Ramadan, karena kita sebentar lagi akan masuk bulan puasa. Dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ummu Zaid di Denpasar. Nama bertanya mengenai pendidikan. Apakah anak mau masuk SMP punya hak untuk memilih pondok mana yang dituju? Karena si ibu ingin ke pondok A, sedangkan keluarga ingin anak di pondok B. Status ibu janda, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan Ummu Zaid ini, ya, yaitu mengenai pendidikan anak. Ya. Apakah anak, ya, maksudnya punya hak untuk memilih anak yang SMP ini, Bu, usia dari SD, jenjang SD ke SMP itu biasanya peran orang tua. Yang susah kalau dari SMP ke SMA. Biasanya anak sudah kenal temannya dan dia akan memilih. Makanya kita harus sedikit strength ini, harus sedikit kuat untuk mengarahkan anak kita ini. Maka apa? Ya, sebagai orang tua mesti dari kelas 5 SD itu sudah mulai mencari informasi, ya, ya, jenjang berikutnya, di mana anak kita harus kita tempatkan. Sebagai orang tua bertanggung jawab itu, ya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, karena banyak sekali nanti kaitannya. Pertama yaitu mami maludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ya, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya apa? Sepandai-pandainya, ya, apa, sebodoh-bodohnya, ya, sebodoh-bodohnya, ya, orang, dia tidak akan pernah menyuruh anaknya murtad. Tapi tidak sedikit sepandai-pandainya orang, dia tanpa sadar memurtadkan anaknya. Tanpa sadar, Pak. Tanpa sadar. Kenapa? Karena mengikuti kemauan anaknya. Oh, masuk di sekolah-sekolah non-muslim. Ya, akhirnya apa? Punya teman-teman yang non-muslim, yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang bebas pergaulannya. Nah, almar'u ala dini khalili, ya, itu lingkungan, kata Rasulullah SAW, seseorang itu agamanya menurut temannya. Kalau temannya tidak sholat, sudah dia tidak sholat. Apalagi kalau udah jenjang SMP, biasanya masuknya apa? Ya, masuk siang, ada sholat duhur dan asarnya. Ya, di sekolah itu tidak ada waktu untuk sholat duhur dan asar. Sudah tidak sholat sudah. Padahal anak-anak usia SMP rata-rata sudah balik dan dia dihukumi mukallaf. Mukallaf itu sudah dibebani hukum. Kalau melakukan yang perbuatan, ya, apa, pelanggaran, dia berdosa. Kalau meninggalkan perintah, dia berdosa. Ya, maka tidak boleh sebagai orang tua beranggapan, ya, usia SMP itu adalah usia anak-anak. Nggak boleh dia. Ya, sudah harus kuat nih. Maka dia diarahkan. Nah, alhamdulillah nih sekarang,
Ya, ibu dan keluarga sekarang tinggal memilih pondok. Ya kan sekarang pondok A dan pondok B biasanya. Dilihat kedua pondok ini. Pertama, mohon maaf ini ya, yaitu dari sisi finansialnya dulu. Ya. Di sisi finansialnya dulu. Kemampuan ya memang kalau pondok ya sekarang macam-macam. Ya. Ya, tergantung ini ya kantongnya masing-masing. Kita harus berpikir juga seperti itu. Ya, kalau misalnya kemampuan finansial kita itu rendah misalnya, ya cari pondok yang kita mampu. Bahkan ada juga yang nyaris gratis pondok. Ya, tapi ya jangan kemudian menuntut ya, kok anak saya dikasih makan sayur saja. Ya, itu kemampuannya. Kalau mau makan kambing, ya sekolahnya di situ. Ya, mau bayar murah, ya mau makanan anaknya mewah ya. Dari mana benyek pondoknya? Benyek pondok. Iya kan? Ya harus dong pasti. Ya, ada harga, ada rupa kan gitu. Ya, itu yang kita harus perhatikan juga. Kemudian, ya, dan ini memang juga ya, bukan berarti pondok yang murah itu kemudian murahan, enggak. Kita juga semestinya, dan ini ada orang, Masya Allah ya, Anda melihat ada orang kaya ya, menyekolahkan anaknya di sekolah yang ini. Kenapa katanya? Ya kalau hidup mewah dia biasa, Ustaz. Ya. Tapi kalau dia hidup melarat, Ustaz, ya itu dia akan hidup prihatin ya. Mohon maaf, Ustaz, Anda bukan riak katanya. Tapi Anda bayar ustadznya lebih. Bukan berarti untuk kemudian menyogok ustadznya, enggak. Karena itu barangkali ustadznya ya berhak untuk mendapatkan bantuan. Dan saya juga tidak mau anak saya diperlakukan khusus. Ada orang-orang kaya yang seperti itu, menyekolahkan anaknya di sekolah sangat sederhana sekali. Ya, dan ini Masya Allah ya. Karena Masya Allah itu artinya saya ingin anak saya dia tahu belajar bagaimana dia melarat dan dia bagaimana merasakan teman yang tidak punya, supaya dia bersyukur, banyak bersyukur. Dia tidak jadi anak yang manja. Nah itu. Nah, ini boleh jadi pilihan seperti itu. Kemudian yang kedua barangkali pilihannya adalah yaitu dari sisi ya, apakah ada keluarga di sana yang bisa nyambangi misalnya, berkunjung misalnya, entah itu setiap bulan atau setiap pekan atau minimal setiap bulan lah sekali. Kenapa Anda menganjurkan seperti itu? Karena biasanya namanya anak-anak ya, terutama di musim sekarang di pancaroba, kalau itu jaraknya jauh dari orang tua tidak menyibukkan kita bisa minta tolong sama keluarga kita di daerah itu. Tolong ya anak saya lagi sakit, bisa nggak dibantu? Dan kita juga dalam rangka apa? Menyambungkan silaturahim. Nah, dan itu mengajarkan ini loh ada keluargamu di sini. Karena biasanya kalau dimintai pendapat, ya, karena lihat antum punya keluarga nggak di situ, sebaiknya antum ke sana. Pertama di antaranya apa kalau terjadi seperti tadi itu. Yang kedua, antum akan mendekatkan, menjalin silaturahim lagi. Itu. Biasanya kadang-kadang ini kita sering sekali putus keluarga, terutama nanti keluarga yang mendon misalnya, ya sepupu 2 kali, itu jangan sampai anak kita putus disambungkan keluarganya. Ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah akan bertanya nanti hubungan kekeluargaan kalian itu. Ya, gimana hubungan kekeluargaan? Kita menempatkan anak kita di ini, yaitu bukan kemudian menyibukkan keluarga kita di sana, enggak, mengakrabkan keluarga. Kita kalau banyak keluarga, ya hidup tuh akan mudah. Tapi kalau kita putus hubungan dengan hidup tuh akan susah. Hidup tuh akan susah. Nah kita nggak tahu juga umur kita, ya. Kita nggak tahu. Masya Allah, ada yang punya santri, Masya Allah, ya mudah-mudahan Allah, yatim piatu, Masya Allah. Tapi anaknya dia orang kaya,
Tapi Masya Allah, karena dia dihubungkan dengan sahabatnya, dan sekarang yang ngurus adalah sahabatnya. Jadi dia hidupnya ini. Kenapa begitu ininya? Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Jadi memang ya pondok ini ya memilihkan sekolah ini memang tanggung jawab kita. Maka ketika kita berbeda pendapat dengan keluarga ini, ada keluarga ingin di pondok ada yang dipertimbangkan. Ya, dilihat dia. Kenapa di A, kenapa di B? Tulis positif negatifnya. Pertimbangkan mana banyak positifnya itu yang kita pilih. Mana banyak negatifnya itu kita tinggalkan. Ya, dan ini juga tadi kembali lagi istiharoh. Ya, kita lihat apalagi manhajnya. Kemudian yang kita lihat outputnya. Jadi pondok pesantren itu jangan kita tergiur dengan fasilitas kemewahan. Ya. Jangan kita melihat hanya sebatas itu. Kadang-kadang cuma ya casing saja. Tapi yang kita lihat output dari pondok tersebut, kemana dia larinya. Terus kemudian bagaimana alumninya. Itu bisa kita jadikan pertimbangan-pertimbangan sebagai bentuk kita menentukan di mana anak kita akan kita letakkan di situ. Dan kalau kita lihat, saya berharap anak saya kalau lulus dari sini akan jadi seperti ini, siapa kiainya atau ustadznya, itu perlu karena itu yang akan kita ambil gurunya, kata Imam Muhammad bin Sirin ya, yaitu inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khulu dinakum. Mengetahui latar belakangnya kiai atau ulama itu adalah bagian daripada agama. Maka ya, lihatlah siapa dari siapa kalian mengambilnya agama itu, apalagi kemudian mau menanamkan pada anak kita ini. Ya, pada anak kita ini. Jangan kemudian nanti anak kita ini nggak bisa apa-apa. Ya kan, menyekolahkan itu jangan nangis ya ketika anak kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Kesalahan kita di dalam menempatkan anak-anak kita. Dan makanya kemudian nanti ya ini sering terjadi ya, karena anak punya pengalaman lebih dari 25 tahun tentang ngajar di pondok. Anak-anak nanti usia SMP ini, dia begitu dia kelas 8 masuk kelas 9, dia ingin berontak, ingin ikut temannya. Karena kadang-kadang ada permasalahan di pondok pesantren itu. Padahal pondok pesantren ini yang kita sudah percaya yang bakal mencetak anak kita ini. Kita jangan mudah percaya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita dia akan mulai dari masalah, dia pikir dia keluar dari masalah, padahal dia akan ketemu masalah yang lain. Nah maka ya kitalah sebagai orang tua yang kemudian selalu berinteraksi dengan pesantren. Dilihat dia, jangan kemudian hanya mendengarkan satu pihak dan menyalahkan ustadznya. Ustadz karena ada dia tidak tahu kejadiannya itu. Maka kita harus kemudian konsultasi dengan ustadznya, tanya, lihat responnya ustadznya bagaimana, gini-gini. Nah, kemudian ini, dan jangan kemudian juga ustadznya kemudian jadi tempat pelampiasan. Kadang-kadang ustadznya tidak paham. Anak-anak dibully, jangan kemudian kita percaya, kemudian jangan ditanya. Kemudian harus balas nih. Ini kadang-kadang aneh. Ada orang tua minta hukuman kisos. Qadarullah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang yang ada. Ini makanya jadi anti sebagai orang tua dia harus sabar dan kemudian lihat perkembangan, dan kita harus memantau juga perkembangan pondok. Pondok itu biasanya pesantren yang bagus yaitu biasa dia berinteraksi dengan wali murid, wali santri ya. Ada hubungan itu laporan anaknya. Jadi kita puas tuh anak kita sampai di mana prestasinya dan apa adanya disampaikan. Tidak mujamalah, cari muka ke kita, mentang-mentang kemudian baru kita orang tua yang besar bayaran. Wah, anaknya baik-baik ini. Jangan. Kita juga
juga kita lihat bagaimana ini lihat juga perkembangannya. Nah, itu ya penting untuk ya kita jadikan juga bahan pertimbangan untuk memilih pondok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita tanya ke pertanyaan selanjutnya dari Fajar Firdaus asal Tabanan, Bali. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika menitipkan lamaran kerja ke orang yang kita kenal atau orang dalam, tetapi masih tetap mengikuti tahap seleksi? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh sekali. Ya, boleh sekali. Barakallahu fiik kata pertanyaannya. Ya, Fajar Firdaus ini. Boleh sekali. Ya, karena kita yang melihat, kita tentu ketika ya, melamar di satu tempat, kita sudah pelajari tempatnya tersebut, tempat kerja kita. Yang nyaman buat kita dan kita berharap ya, kita bisa kerja di situ. Boleh kita tetapkan, boleh. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi jalannya, itu boleh. Ya. Ini bukan berarti KKN, tidak. Ya. Dan itu wajar. Hal-halnya seperti itu hal-hal yang wajar. Asal antum tidak nyogok, tidak riswah. Ya. Tidak riswah. Ya, kadang-kadang juga pelicin itu ya, pelicin itu ada yang memang ya, yang mau tidak mau kadang-kadang seperti itu ininya. Tapi ini budaya ini harus ditinggalkan ya. Karena ini ya, lebih dekat ke haramnya daripada ke halalnya. Ya, lah qadarullah, mudah-mudahan kita jangan sampai kita terlibat seperti itu. Tapi ya, apalagi kemudian masih mengikuti, dia pasti dia akan mengatakan, mohon maaf ya nanti ya kalau tidak diterima, Anda harus siap, pasti dia mengatakan seperti itu. Ya, pasti mengatakan seperti itu. Nah, boleh sangat boleh sekali. Apalagi kalau misalnya antum lihat di sini tempatnya antum mau kerja ini adalah tempat yang memang layak, kemudian antum bisa ibadah dengan baik misalnya, ya, nah itu yang paling penting sebenarnya, ya, karena kan mesti itu ada duhur dengan asar, ya, antum bisa nyaman untuk beribadah di sana, ya, antum misalnya antum kenapa antum lamar, pasti antum sudah punya pertimbangan seperti itu, yang mana tentu tidak akan mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan untuk antum saat bekerja di situ, dan antum berharap berdoa, Allah alam. Itu yang bisa ya kita lakukan. Ustaz, ada pertanyaan satu lagi tentang ta'aruf lagi, Ustaz. Boleh ya? Ya. Ini dari Fitria di Bali. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya saat ini sedang mencari hidayah, Ustaz. Dulu saya menyukai seorang ikhwan yang kini sudah hijrah ke manhaj salaf. Pertanyaan saya, apakah saya boleh mencari hidayah dengan alasan seperti itu, Ustaz? Karena sedih sebab ditinggal dengan alasan tidak solehah, sehingga saya saat ini mencoba menjadi wanita solehah. Apakah yang saya anggap hidayah ini adalah benar-benar dari Allah atau hanya dalih saya ingin menjadi solehah agar bisa bersama ikhwan tersebut? Bagaimana agar saya benar-benar bertobat karena Allah, bukan karena ikhwan tersebut? Apakah boleh berdoa agar dipasangkan dengan ikhwan tersebut? Syukran, Ustaz. Boleh sekali, Masya Allah. Itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Artinya ini sudah nikah belum nih? Belum nikah. Jadi ceritanya gini, kalau Anda bisa saya simpulkan, dulu dia suka sama seorang ikhwan yang dia taksir ikhwan tersebut sudah hijrah ke manhaj salaf. Cuman si akhwat ini istilahnya ditolak karena dia belum soleh atau belum jalan. Belum ya. Terus nah itu kondisinya seperti itu. Terus dia belajar agama karena ikhwan tersebut. Nah itu Ustaz. Barakallahu. Kadang-kadang memang kita ya itu mencari jodoh itu yang bisa merubah diri kita kan. Itu memang tujuannya. Ya. Jadi jodoh itu adalah yang bisa merubah dan membina diri kita. Ini kan akhwatnya nih yang bertanya kan. Ya itulah ini. Wah, saya kok kayaknya senang sama dia ini memang karena agamanya, dan mudah-mudahan tidak salah pilih. Ya, jangan juga nanti menyesal di kemudian hari. Ini kita ikhtiar ya berdasarkan istikharah ya, yang kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan anti mengikutinya, ya, supaya anti juga bisa nanti mengimbanginya dan anti tahu. Sampai juga cari tahu, ya, itu calon yang anti harapkan ini, ya, itu boleh sekali. Yang tidak boleh yaitu mencari alasan untuk berdua-duaan. Nah, itu tidak boleh ini. Ya Allah, Masya Allah, kemarin anak bersyukur juga. Kemarin ini, ya, isi pengajian di ikhwan dan akhwat, ya, walaupun ini baru pertama kali yang belum ada hijabnya dan ya, tapi mereka sudah berjilbab dan sebagainya. Jadi pertanyaan yang polos, ya, pertanyaan polos, yaitu mirip kayak gini, yaitu bagaimana kalau saya diajak. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau misalnya diajak berdua, anak-anak ini bahaya ini. Ini pasti ada apa-apanya. Karena yang ketiga adalah syaitan pasti ini. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia taklimnya itu kemudian ada pembatasnya, ada ini laki akhwat dengan ikhwatnya dibedakan. Ya, ini ya ya kalau bisa memang berjodoh dengan yang baik kan gitu. Ya, namanya orang baik-baik harus menikah dengan orang-orang baik-baik. Ya, orang Muslim harus menikah dengan Muslim. Ya, memang itu tujuannya. Apalagi kemudian materinya, ya, itu apa? Pranikah. Nah, tambah mantap lagi. Ya, itu namanya fikih usroh tuh. Karena ini kadang-kadang orang cuma belajar fikih ibadah saja, nggak belajar fikih muamalah, nggak belajar fikih usroh. Ya, padahal apa? Kita habis belajar fikih ibadah, ya fikih muamalah untuk kita jadikan lahan mencari pekerjaan. Itu fikih muamalah itu. Ya, habis kita punya pekerjaan, ya cari jodoh. Ya, cari jodoh untuk apa? Ya, ada orang yang gila kerja, lupa cari jodoh. Untuk apa duitnya banyak-banyak? Ya, menikmati sendiri sama. Sate ya sate, ya kan, soto ya soto. Tapi ya namanya ya apa ya berkeluarga itu ini yang perlu ya kesabaran, di situ perlu kebahagiaan karena pasti akan ada ujiannya. Nggak ada yang tidak ada ujiannya. Jangan sampai kadang-kadang ada orang nggak punya niat nikah sama sekali. Ini ada ini kayak gitu. Pokoknya kerja dan kerja, pokoknya duit kebahagiaannya. Iya, antum ya harus berwasiat itu. Ya, minimal ke anak wasiatnya nanti kalau hartanya dan Ustaz Fauzi misalnya seperti itu. Iya kan? Insya Allah kita ya ini arahkan ke ini. Ya. Tapi kalau antum ya hanya bekerja dan bekerja itu yang keliru. Ya, gitu. Harus berkeluarga. Nah, jadi tadi kembali ke pertanyaan, apakah ini boleh? Sangat boleh sekali. Dan itu ya memang harusnya agar kita ini ya dalam berkeluarga itu ya apa namanya kufu dia, sekufu dia. Ya, Pak suami kita juga kenal sunnah, saya juga kenal sunnah. Ibaratnya apa? Nah, ini sini al-mu'minu mir'atu ahi. Jadi dia sebagai mukmin itu cerminan bagi, nah, jadi bisa saling mengisi. Ya, bisa saling mengisi. Ya, antum libasul lahun wa antum libasul lahun. Ya. Nah, itu libas itu apa? Baju dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya baju itu apa? Saling menutupi kekurangan satu sama lain. Ya. Itu kita dalam berkeluarga saling menutupi kekurangan sama lain. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri. Maka antum masya Allah mudah-mudahan apa yang anti lakukan ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu anti juga harus menjaga rambut-rambutnya itu. Karena fenomena sebagian apa tempat itu gini, ketika suatu pengajian itu banyak akhwatnya, banyak ikhwan datang Ustaz. Salah satu tujuannya adalah itu nyari hari gitu. Yeah. Nah, ini kan tadi kebalikannya itu si ikhwan nyari laki. Fenomena yang ada banyak laki yang
gitu Ustaz. Masya Itu Allah. nggak masalah Ustaz ya? Oh, nggak masalah. Ya. Tujuan awalnya untuk cari harim, tapi akhirnya ilmunya Ya, nyangkut. insyaallah. Makanya kan tinggal dirubah niat saja. Dirubah niatnya cari ini. Ya, memang harusnya memang seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Alhamdulillah sudah ya kita bentuk, walaupun memang memang beda hari dia. Karena kita punya tempat nih masih belum siap nih. Ya, di pondok ilmu belum siap, kemudian di masjid-masjid juga kemarin juga masih settingan ininya masih belum bagus juga, settingan apa namanya itu CCTV-nya. Ya, CCTV-nya masih belum bagus, jadi pelan-pelan sabar, nanti insya Allah di Bali juga nih, dan mungkin di tempat anti sudah ada. Ini orang mana nih yang bertanya? Denpasar. Orang Denpasar. Kita ada ya, insya Allah mudah-mudahan kita Semoga siapkan dimudahkan semua, Ustaz, kita berupaya supaya ada rambu-rambunya, kemudian ada hijabnya dibatasi, dan insya Allah seperti itu. Allah. Tapi Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Dan sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, mungkin pertanyaan seputar puasa Ramadan, karena sebentar lagi kita akan menghadapi puasa Ramadan, dan kami harapkan pertanyaan masuk seputar puasa tersebut. Tapi Ustaz, kita sudah membaca semua pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan yang malam ini masuk ke meja redaksi maupun pekan lalu yang belum kami bacakan, insya Allah pekan depan kita ulas saja, insya Allah saja. Sekali lagi kami informasikan, bagi yang punya pertanyaan seputar Ramadan, puasa Ramadan, bisa kirimkan ke 0897732668. Sekali lagi 0897732668. Tapi Ustaz, kita sudah saja bertemu baru malam ini. Mungkin antum ada kata penutupan Ustaz? Baik, ikhwan sekalian, rahimakumullah. Ya, kita selalu ya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap ikhtiar kita ini ya tentu ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu motivasinya tuh. Ya, insya Allah kalau kita punya orientasi seperti itu, seluruh apa yang antum inginkan, yang cita-citakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Lihatlah cita-cita yang baik, ya. Insya Allah Allah akan berikan jalannya, ya. Demikian, tetap semangat. Tapi Ustaz, dengan demikian kita sudahi saja album kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.